Kalau kita perhatikan rupiah terus menguat ya, terus melemah ya. Artinya sampai seminggu terakhir ini terus saja rupiah melemah. Cuman kalau kita perhatikan mungkin lebih dari dolar yang menguat ya. Artinya rupiah kita sebenarnya kemarin sudah beberapa kali rilis data ekonomi, nampaknya baik-baik saja dengan ekonomi kita, tapi rupiah terus melemah. Saya rasa ya ini seru juga ya kalau dilihat apakah ini sudah terrefleksikan. Kok kita lemah terus gitu. Tapi kalau dilihat karena kan selama seminggu terakhir ini kan juga kan pertumbuhan ekonomi nggak ada masalah, terus bursa juga emang stay away kecuali hari ini ya. Selama seminggu kemarin ini kan sideways aja, tidak ada pergejolakan yang signifikan. Kita lihat juga dari dana asing apakah keluar juga hanya sedikit saja keluarnya. Kalau minggu yang lalu juga masih ya lumayan gede sih, tapi hasilnya nggak beda jauh dengan minggu sebelumnya. Jadi saya rasa memang apakah terrefleksikan, seharusnya sih saya rasa ini terlalu tinggi ya pelemahan rupiah ini. Jadi mungkin akan ada kembali pelemahan, tapi emang bullishnya sih emang rupiah melemah sih. Oke, baik. Secara tren Anda melihatnya ada pelemahan rupiah terhadap dolar begitu ya Pak Andi. Nah, dari Anda Pak Willem selaku ekonom dari Universitas Indonesia, apakah memang posisi 15.600 ini sebetulnya sudah terbaca oleh Anda sebelum akhirnya rupiah harus terjerumus ke 15.600? Ya, terima kasih Pak Bram. Jadi ada pendekatannya dua yang dominan. Pendekatan dari kacamata inflasi, sebetulnya lagi lumayan lah. Karena kita bisa sampai tembus di bawah 3% inflasinya ya. Dibanding di Amerika yang malah justru naik. Naik malah di atas 3,5 secara inflasi. Biasanya kan kita fundamental inflasinya. Selama barang kita lebih mahal, kan kita belinya keluar. Keluar berarti kan ada devisa yang dibawa keluar. Maka melemah. Tapi dari sisi kacamata inflasi, justru bulan ini lagi istilahnya oke-oke ya, lagi inflasinya. Kelihatan sekali ada efek dari capital outflow itu dari investor jangka pendek. Jadi investor jangka pendek karena kita tahu di kawasan pada umumnya ya, apalagi ada beberapa negara yang memang punya pola 5 tahunan termasuk kita yang posisinya memang melemah. Ada beberapa negara yang masih belum pasti kayak Japanese yen, euro masih belum bisa pastikan. Artinya pada tahun-tahun sebelumnya, seperti kita juga tahun sebelumnya itu bulan Oktober juga dalam posisi yang melemah rupiahnya. Jadi ini memang ada efek pada jangka pendek dari para investor, terutama mungkin melihat dari kondisi US dan sebagainya. Tetapi ini kelihatannya tidak akan lama karena keadaan Amerika Serikat ini penganggurannya naik. Pada pihak lain juga inflasinya pelan-pelan naik. Jadi tentu kita berharap tadi secara inflasi sebetulnya kita oke. Saat ini ya kita belum tahu akhir-akhir tahun kemungkinan akan naik ya. Menyambung juga seperti Pak Rafindo tadi ya sampaikan. Itu jadi ini yang kita amati fundamentalnya ada dua tadi ya, dari sisi kacamata inflasi dan kacamata ekspektasi investor, daya tariknya. Kelihatannya dalam hal daya tarik sejumlah investor memilih untuk ke Amerika Serikat atau mungkin membuat tadi ya menguatnya US dollar atas sejumlah mata uang. Mungkin itu yang kalau pengamatan sementara atas nilai tukar yang melemah. Oke, baik Pak Willem. Pak Willem, Anda tadi sempat mention terkait ini memang rupiah ini ada investor jangka pendek yang melepas begitu ya atau beralih ke obligasi Amerika Serikat. Anda memang ini sebentar saja atau memang ulah dari investor jangka pendek? Sebetulnya kapan rupiah kita menurut point of view Anda akan kembali menguat terhadap dolar? Baik, jadi dilihat dari inflasi yang tadinya sebetulnya lagi baik-baik dalam 1-2 bulan ini berbahaya. Karena posisi inflasi Amerika itu karena tadi ya menaik, bahkan sudah di atas 3,5 lagi. Itu membuat kemungkinan suku bunganya akhirnya naik setelah 2 bulan tetap. Kemungkinan akan naik dan ini tentu akan riskan karena kita berhadapan dengan kenaikan suku bunga. Kita berusaha bertahan di angka kita 5,75. Sementara kalau mereka mengalami kenaikan, biarpun secara selisih kita masih lebih baik, karena inflasi kita rendah ya, ini mencemaskan. Jadi di satu sisi ini mungkin secara portofolio, moga-moga ini jangka pendek, tapi di kacamata lain ada besar kemungkinan Fed akan menaikkan suku bunganya. Karena inflasi udah nggak tertahankan, 2 bulan berturut-turut, tadi udah mau deket 2, tiba-tiba 3,2, 3,6, 3, jadi posisinya lagi besar kemungkinan. Kalau dugaan saya besar kemungkinan Fed Fund Rate akan naik dalam bulan jangka pendek ini. Oke, baik. Nah, dengan ada kondisi yang mana The Fed juga berpeluang menaikkan suku bunga begitu ya Pak Willem dan juga Pak Rofandi, sebetulnya akan berapa lama rupiah kita juga akan terbenam terhadap dolar Amerika Serikat? Bahkan ada nada-nada begitu ya, yang mana melihat rupiah kita bisa saja ke 16.000.
Silakan Pak Rofandi. Iya, kalau tadi menyambung sebutkan bahwasannya ada potensi The Fed akan naik dari 5,50 ke 5,75. Kita lihat bahwa FOMC ini kan akan meeting di akhir bulan ini kan, sama awal November dan disambung nanti di akhir Desember juga. Jadi saya rasa sampai nanti bulan awal November ini rupiah pasti akan bergerak volatile. Hari Jumat ini akan ada rilis kalau nggak salah inflasi juga ya, inflasi CPI dari Amerika, dan ini terlihat bahwasanya ada potensi konsensus gitu, artinya ini akan ada peluang akan naik juga pelan-pelan gitu. Jadi ya potensi rupiah akan kembali bergejolak dan bisa mungkin mendekati ke 16.000 tuh ya lumayan signifikan, apalagi tadi disebutkan bahwasanya banyak sudah orang yang sudah mulai mulai melihat bahwasanya potensi The Fed naik 25 basis point ini besar gitu. Kalau saya perhatikan juga kemarin itu data dari beberapa dari Bloomberg juga bahwasanya itu emang naik sebelum, emang masih kecil, masih 40%. Cuman ini memang naik signifikan. Makin banyak orang yang melihat ada potensi kenaikan 25 basis point dan rupiah tentu akan bergejolak ke depannya. Oke, baik. Rupiah akan bergejolak bahkan berpotensi juga mencapai 16.000. Kita ketahui bersama ada triple intervention yang mana juga dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga ada DHE di sana. Apakah memang tidak bisa menahan rupiah kita untuk tidak sampai 16.000, Pak Wilam? Iya, dalam ekonomi tidak ada cara lain, memang efisiensi. Artinya selama biarpun inflasinya udah mendekati target ya, sampai mau 2%, sekarang masih meskipun 2,9, tetapi itu memang harus jadi komitmen. Kalau ada komitmennya clear ya, upaya untuk terus sampai pada target ya, biarpun sekarang sudah boleh dibilang udah dalam target karena 2 plus minus 1 ya, tetapi orang tetap melihat mengenai kondisi-kondisi ekonomi dan kondisi perbandingannya ya. Di Amerika itu juga satu indikator yang agak unik ini pengangguran, karena biasanya kalau penganggurannya rendah itu berbahaya karena inflasi akan naik, karena orang pada mungkin saja minta naik gaji ya, tapi sekarang pengangguran tinggi lagi naik di Amerika. Ini memang sinyal-sinyal yang memang agak membuat kita tidak mudah untuk mengambil kesimpulan, tetapi tampaknya kita bisa lihat memang kalau merujuk ke tahun sebelumnya, inflasi Oktober sih memang, atau kondisi ekonomi di Oktober memang dalam keadaan yang tadi, terutama kalau tadi lihat nilai tukar itu dalam kondisi yang melemah. Seperti juga pada tahun sebelumnya, kita sementara masih punya hiburan karena negara-negara tetangga juga sama, negara-negara tetangga yang masih dalam kondisi melemah atau depresiasi dari apresiasi rupiah. Jadi selalu lihatnya kita bandingkan di Amerikanya atau bandingkan pada trading partners kita itu seperti apa. Tidak ada cara lain, efisiensi dan mendorong sektor-sektor ekonomi kita. Kalau DHE dan sebagainya itu mungkin perangkat membantu, tetapi tidak ada cara untuk menciptakan tadi, mendorong sektor-sektor dari berbagai sektor. Tadi kita lihat batu bara mungkin sedang dalam kondisi yang fluktuasi tadi ya, bahkan daya tariknya tentu kita akan lihat sektor ke sektor. Itu yang harus benar-benar diamati one by one, sektor-sektor mana problemnya mereka sedang hadapi, karena hanya itulah yang bisa membuat stable kondisi ekonomi kita dan bahkan mungkin bisa menguat rupiah kita. Oke, baik Pak Wilam. Saran saya akan ke Pak Rofandi. Pak Rofandi, menurut Anda sebetulnya seberapa kuat power Bank Indonesia untuk menjaga rupiah ke level-level yang memang dalam koridor terjaga, tidak sampai 16.000? Kalau buat Bank Indonesia mungkin agak susah ya, karena kan cadangan devisa kan nampaknya juga kan ya masih bagus ya, cuman udah mulai terlihat gitu, dan juga ekspor impor kita juga sudah mulai terreduce ya, karena kan dari Cina yang sebagai salah satu buyers kita itu, terutama dari batu bara itu sudah mulai meningkat, jadi ekspor kita juga mulai sedikit, jadi cadangan devisa kita mulai pelan, dan juga kelihatannya rupiah juga mulai bertahan agak susah. Dan jadi saya rasa kalau untuk Bank Indonesia mungkin agak susah, tapi kalau pemerintah saya rasa mungkin masih bisa ya. Jadi banyak yang bisa saya rasa pemerintah lakukan untuk bisa mempertahankan rupiah, atau paling gak ya kalau BI pasti kan intervensi lah, kan secepatnya biasa kan intervensi, tapi kan butuh dana dan juga berapa banyak kekuatan bayar dari BI untuk intervensi. Saya rasa nggak bakal sekuat itu untuk masuk terus.